Selamat datang di video tutorial siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita akan bermain menggunakan teknik boolean. Apa itu boolean? Jadi boolean itu adalah proses di mana kita bisa memotong atau menggabung objek atau mengambil area tertentu untuk dijadikan sesuatu bentuk. Baik seperti gambar yang kita lihat saat ini, ada seperti permainan zaman dulu, itu congklak atau dadu, maupun kayak bikin bangunan rumah. Oke teman-teman, sebelum saya jelaskan secara detail bagaimana cara bermain boolean, tekniknya seperti apa, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu-ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana ketika kita bermain boolean menggunakan 3D Blender. Di awal kita coba untuk memahami kira-kira boolean itu seperti apa, teman-teman. Jadi di awal teman-teman dipastikan membuat objek sederhana dulu, memahami dari boolean tersebut, terus kemudian kita akan coba membuat satu bentuk seperti tadi, kurang lebih ya teman-teman. Oke, di awal saya coba untuk hidupkan screen key-nya teman-teman. Jadi fungsi boolean itu adalah untuk memotong atau menggabung objek atau mengambil area-area tertentu, mungkin bagian tertentu yang hanya gabungan area yang kita akan pilih. Di sini saya coba bikin ada dua objek teman-teman, yaitu paling gampang sphere aja, terus kemudian sphere-nya saya geser. Ini fungsi memahami dari boolean terus dahulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya geser ke arah sini, terus kemudian saya coba naikkan kemari, nanti ada dua objek yang saling bersinggungan satu sama lain. Kalau teman-teman lihat dia wireframe, bentuknya akan seperti ini. Kalau kondisi solidnya seperti ini, teman. Oke, langkah pertama ketika kita ingin mencoba untuk melakukan proses yang namanya boolean, teman-teman pastikan aktifkan objeknya dulu yang mana yang akan dipotong, baik si kotak maupun si sphere-nya atau objek berikutnya. Baru teman-teman saat ini kondisinya saya pilih yang kotak dulu, kemudian teman-teman ke modify, di sini pilihnya adalah boolean. Nah, di boolean ini kita bisa lihat di bagian sebelah kanan ini ada namanya difference. Oke, ini untuk memotong. Oke, terus kemudian nanti ada bagian intersection, ada bagian penggabung. Itu dia. Kita lihat satu-satu ya. Kondisi pertama adalah yang different dulu. Saya klik di bagian objek fungsinya, lalu saya klik nama eyedropper di sini. Lalu arahkan kursor ke dalam objek mana yang menjadi efeknya nanti ya, ibaratnya yang menjadi akan motong. Karena different ini fungsi untuk memotong nantinya ya. Saya klik di sini dan otomatis sudah terpotong teman-teman. Untuk melihat hasilnya teman-teman bisa menghilangkan sphere yang ada di sini, disembunyikan. Ini akan terlihat hasilnya seperti itu kurang lebih. Dan kondisi ini meskipun saya aktifkan sphere-nya, terus kemudian saya coba untuk diedit dan sebagainya. Kalau uniknya boolean di sini begini teman-teman. Jadi bahwa ketika saya geser, meskipun sudah di boolean, ketika saya geser kemari, nanti yang akan terpotongnya pindah teman-teman. Nah, yang terpotongnya akan pindah. Jadi ketika saya matikan, nah dia pindah ke situ. Dimanapun ini uniknya ya. Jadi setelah kita potong, dia akan ngikutin dimanapun posisinya, itu dia kelebihannya dari situ. Unik ya, itu dia teman-teman. Jadi proses seperti itu tuh kalau memang prosesnya teman-teman ingin melakukan proses yang namanya motong. Oke, saya coba untuk cancel lagi, saya close lagi, dan saya pengen mencoba saat ini kondisi normalnya. Ini saya coba pindah geser ke sini lagi teman-teman, dan saya coba aktifkan. Jadi kalau membatalkan diklik close itu ya. Lalu teman-teman pilih yang union. Nah, klik union. Ketika saya klik union, lalu klik arahkan ke bagian si bagian sphere-nya, klik aja ya, otomatis dia sudah menggabung teman-teman. Nah, meskipun sphere saya matikan, dia jadi satu kesatuan. Meskipun dimatiin, itu dia ya, itu union. Ini adalah menggabung, seolah-olah dia menjadi satu objek. Ada yang bilang ini seperti Ctrl J ya, kayak John gitu. Iya betul, jadi menjadi satu objek. Tapi di sini teman-teman dipastikan dia sudah menjadi satu. Jadi kalau union itu otomatis rangka dalamnya hilang. Kalau union lain dengan kalau tadi ketika difference ya, kurang lebih. Kalau kondisinya saya hidupkan di sini dia masih ada, tapi aslinya si union ini otomatis menggabung objek tersebut. Kalau teman-teman nggak suka, tinggal dibatalkan saja dengan klik di sini, selesai. Dan kita hidupkan lagi sphere originalnya, oke ya.
Oke, baru saya hidupkan lagi. Sekarang kita masuk ke bagian intersection. Intersection ini untuk apa? Jadi intersection ini ketika saya klik yang eyedropper ini, lalu diarahkan ke dalam sphere yang objek ini, otomatis yang diambil nanti area yang bersinggungan. Ini kalau saya matikan sphere-nya, yang diambil hanya area yang bersinggungan. Jadi bulatnya, ini orang bilang irisan, kayak orang irisan ya. Jadi hanya kotak bagian diambil, ini kotaknya ya kan, sedangkan nama bulatnya juga diambil. Itu dia, itu kalau irisan. Jadi intinya kalau misalkan dia hanya ngambil area potongan, intinya gitu ya. Kalau irisan intersection ini adalah mengambil area yang potongan, sedangkan kalau union ini menggabung, sedangkan kalau yang different itu untuk memotong. Kita bisa ngeliat hasil ya, ketika irisan hasilnya kayak gini, ketika union dia akan gabung, ketika different dia akan memotong. Itu saja tekniknya teman-teman, paling mudahnya dipahaminya dan bagaimana ketika kita ingin membuat seperti tadi. Nah teman-teman, ini saya sudah siapkan, saya tidak perlu saya simpan. Jadi saya menyiapkan ada beberapa objek yang sudah saya buat, yaitu seperti ini dia, kayak seorang kayak bikin congklak ya. Jadi ini dibuat satu-satu teman-teman ya. Jadi dibuat satu-satu, ini satu sendiri semua, duplikat dan sebagainya ya. Saya tidak menjelaskan bagaimana cara duplikatnya ya, teman-teman, karena di sesi-sesi sebelum sudah saya jelasin. Jadi teman-teman setidaknya buat seperti ini, saling bersinggungan ya, artinya menempel. Nah kalau kondisi kayak gini ya teman-teman, dipastikan karena sifat dari si boolean itu adalah dia ngebaca objek A, objek B. Jadi ketika objeknya banyak yang mau dipotong, saran saya teman-teman digabung semua. Contohnya seperti ini. Jadi ini digabung, saya tekan shift semua digabung sampai di sini gitu ya. Oke, sampai di sini. Jadi di sini saya belum hidupkan screen key-nya, teman-teman, maaf. Oke, saya coba untuk tutup lagi. Kondisi di awal aja. Nah, setelah si buletan ini digabung, teman-teman tinggal ditekan Ctrl J. Ctrl J itu artinya menggabung secara pelan. Jadi dia menjadi satu bagian, kurang lebih kayak gitu ya. Nah itu dia, dan ini tersendiri, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, loh emang bedanya apa kalau misalkan tidak digabung gitu ya, misalkan kayak gini contohnya, misalkan ini kan terpisah nih. Kalau saya blok gitu ya, terus kemudian saya coba Ctrl D, Shift D maksudnya duplikat, saya akan bedakan. Kalau misalkan digabung bedanya apa gitu kan. Oke, misalkan nih saya gabung kayak tadi ya, jadi saya klik di sini klik lagi dan sebagainya, terus sampai sini klik dan sebagainya. Oke, lalu di Ctrl J digabung. Nah teman-teman, ini kan satu kesatuan nih otomatis. Nah jadi ketika kita melakukan proses boolean itu langsung kepotong dibanding kalau satu-satu. Kalau saya klik di sini lalu saya ke modify, lalu teman-teman pilih boolean tadi, lalu saya pilihnya difference untuk motong, lalu saya klik di sini objeknya untuk mencari di mana sebagai objek selanjutnya untuk sebagai pemotong, klik di sini aja. Otomatis dia sudah memotong teman-teman, otomatis sudah memotong sphere. Dengan cara teman-teman bisa mencoba untuk tekan di keyboard itu ada garis miring. Nah ini hasilnya kayak gini aja deh ya intinya. Teman-teman atau teman-teman paling gampang klik di sini lalu ditekan H untuk disembunyikan juga bisa. Ini udah bolong gitu teman-teman ya. Lain dengan kalau teman-teman misalkan mengklik di sini lalu saya pilih boolean gitu kan. Klik di sini satu-satu, nanti yang bolong cuma di situ doang. Ketika saya klik slash garis miring di numpad, dia hanya bolong satu doang tuh, yaitu di ujung. Nah itu dia. Oke, itu akan memakan waktu lama teman-teman. Jadi nanti kita mencoba untuk bisa dilakukan dengan cara sama. Saya memotong yang sebelah sini lagi gitu ya. Teman tinggal duplikat, terus kemudian lakukan setelah duplikat yang ini dihapus, lalu klik lagi, lalu klik yang di sini, itu bisa teman-teman. Otomatis. Jadi yang pertama ini memotong yang di sini, yang kedua ini memotong yang di sini. Nah kalau banyak banget susah banget gitu ya teman-teman. Saran saya ini kalau ini karena dua ya, yang atas ini adalah fungsi untuk bagian yang atas sebelah sana. Ini bisa kelihatan kalau saya aktifkan. Jadi ini area yang bagian atas booleannya prosesnya, sedangkan yang di bawah adalah boolean proses yang di bagian sebelahnya. Itu dia. Bisa kelihatan di sini ya. Oke, itu dia intinya. Oke, saya coba kembalikan lagi. Nah teman-teman, setelah proses yang kita lakukan seperti ini, supaya menyetujui, supaya aman, lebih baik teman-teman klik di sini lalu tekan apply, artinya sudah setuju. Nah itu dia, sudah beres. Ini udah jadi. Ini saya hapus yang ini ya, ini nggak perlu ya, tadi saya sudah bedakan perbedaannya apa. Saya coba delete aja deh, saya buang. Oke, ini saya buang.
Nah sekarang kita masuk ke bagian dadu, sama aja teman-teman. Saya tekan titik biar konsentrasi di dadu. Oke. Nah teman-teman juga sama, lakukan proses yang namanya menseleksi atau menjoin di bagian beberapa elemen yang ada di sini ya. Klik di sini. Ini saya duplikat manual. Saya duplikatnya manual, satu persatu digeser ke kanan kiri dan sebagainya. Tinggal diletakin bagian belakang dan bagian bawahnya juga sama. Jadi saya mencoba tekan shift lagi. Jadi pastikan dia menjadi satu bagian, satu kelompok lah intinya gitu ya. Oke, sampai di sini ini dadunya masih sama titik-titiknya, seharusnya banyak ya. Oke, kalau saya geser dia akan terjadi kayak gini. Oke, saya undo lagi. Lalu saya tekan Ctrl J. Oke, Ctrl J dia otomatis sudah menjadi satu kesatuan teman-teman kayak gitu ya. Nah baru teman-teman aktifkan boxnya sama kayak tadi ya kan. Kemudian setelah sampai di sini baru saya coba masukkan proses yang namanya boolean. Oke, kemudian klik di sini, lalu teman-teman klik di bagian sphere-nya, tik. Nah ini sebenarnya udah bolong teman-teman. Jadi kalau saya tekan slash dia udah bolong kayak gini. Nah itu dia. Nah udah bolong ya teman-teman ya. Oke, jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi pastikan semuanya sudah terseleksi dengan baik. Nah kalau sudah sampai di sini baru tinggal di apply. Tadi saya menggunakan bevel ini untuk melengkungkan bagian sudutnya. Ini saya buat dari box, lalu saya kasih bevel. Maksudnya begini teman-teman. Jadi ketika saya buat box ini, saya pilih cube, terus kemudian saya coba geser kemari, kemudian saya geser, saya coba untuk geser agak kemari, ya. Kemudian si bevel ini saya coba untuk kasih siap boxnya, saya kasih bevel untuk melakukan proses yang namanya melengkungkan di sudut-sudut area di bagian pinggir-pinggirnya dengan cara dimainkan di segmennya. Saya kasih sekitar 50 akan lebih smooth. Itu saja yang saya lakukan. Lalu saya buat sphere, lalu saya bolongkan. Oke, jadi kalau sudah teman-teman tinggal dicoba, tinggal dihapus. Nah kalau dihapus langsung teman-teman tanpa di play dia akan kembali normal. Nah saran saya teman-teman lebih baik si box ini itu di play dulu, artinya biar setuju bulannya sudah terjadi proses. Klik aja play. Nah sudah selesai baru teman-teman kenapa sih kok kembali normal ya, karena kondisinya saat ini bolanya ini teman-teman kalau kita perhatikan ya, si bolanya belum dihidupin. Kalau bolanya dihidupin dan dia play maksudnya disetujui, berarti dia akan mempertahankan posisinya tidak berubah. Baru saya masukkan proses yang namanya apply untuk boolean. Itu dia. Jadi semuanya di play dulu, baru di sini di objek dihapus yang nggak perlu, dan jadilah seperti ini kurang lebih ya. Oke, jadi ya. Dan berikutnya ini kalau kita mau bikin bangunan teman-teman, jadi saya siapkan ini dari box doang, cuma diatur besar kecil dan sebagainya ya, untuk mengontrol menggunakan transform dan sebagainya. Jadi saya hanya dari box saja, jadi berdiri sendiri. Ini di dalamnya ada kayak box seperti ini terpisah, ini terpisah juga sama ya teman-teman. Semuanya sampai di atas juga sama, ini juga sama di atas terpisah ya kan. Saya hanya bermain sederhana teman-teman. Saya hanya bermain seperti kayak cube, terus kemudian saya geser kemari, terus kemudian saya coba untuk bermain skala. Mungkin saya tekan S aja langsung kayak gini misalkan, atau mau dia geser ke sana. Itu bebas bangunannya, saya buat seperti itu dulu. Terus kemudian nanti motongannya gimana, saya coba tekan Shift D, di enter, kemudian teman-teman tinggal diatur apa lebih kecil dalamnya gitu ya. Saya tekan Shift D dulu, maaf saya undo lagi. Oke, nah saya undo lagi bentar. Setelah saya tarik dia diatur kayak gini, lebarin dan sebagainya sesuai kebutuhan bangunannya. Ini saya atur ke arah sana, lalu saya tekan Shift D lalu di enter, dan saya mencoba hanya ngerubah begini aja, dikecilin dari sini, dikecilkan dari sana, terus kemudian dikecilkan lagi dari atas. Itu dia, baru nanti saya turunkan buat yang di atas, seolah kayak bolong nih, kayak di atas ini ya. Jadi dibuatnya kotak-kotak doang ya, intinya gitu doang, hanya bermain skala dan sebagainya. Teman-teman gak usah khawatir. Ini saya undo lagi, ini posisi saya coba kembalikan ke dalam dia posisinya. Jadi intinya ini terpisah teman-teman. Jadi kalau saya geser ini terpisah juga semua, ini juga terpisah, kan? Ini terpisah semua dan sebagainya. Itu dia teman-teman. Jadi dibuat terpisah semua seolah nempel. Nah saya kepengen dibolongin bagian atas, klik aktifkan atas dulu seperti biasa. Saya pilih namanya boolean, lalu saya pilih yang bagian atas ini dia, tik gitu ya. Terus kemudian saya coba untuk cek dulu, saya tekan slash. Oh sudah kepotong, udah aman.
ya. Terus kemudian setelah itu baru saya coba untuk lakukan yang namanya apply. Saya sudah setuju, lalu saya buang. Nah itu dia. Selanjutnya yang bagian ini yang ini saya gabung. Nah ini saya gabung semua, jadi saya buat satu, saya join, saya Ctrl J. Nah setelah di join baru saya aktifkan lagi yang sudah kepotong tadi. Saya menggunakan boolean seperti biasa. Terus kemudian saya klik lagi, saya potong menggunakan klik yang salah satu aja, mana aja. Oke, ini sudah kepotong teman-teman. Untuk mengeceknya saya tekan slash lagi. Ya saya klik di sini areanya mouse-nya. Saya klik. Nah, udah jadi, udah bolong ya. Itu dia teman-teman. Udah terlihat teman-teman. Intinya seperti itu. Nanti kalau sudah di apply, nah silahkan teman-teman tinggal dibuang alat pembolongnya. Nah, itu jadi kayak gitu. Bagian atas. Untuk bagian bawah juga sama teman-teman, ini boleh dinaikin ke atas kalau mau, mungkin agak sedikit naik ke atas gini. Oke, tidak apa-apa. Nah, kayak gitu ya kira-kira ya. Dan yang bawah juga sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggabungkan dulu bagian jendela-jendelanya menggunakan shift dan sebagainya. Lalu klik di sini, klik sini, udah diputar sisi sebelahnya dan sebagainya. Saya klik lagi sampai kena semua. Kira area-area yang mana yang mau dibolongkan atau dihilangkan atau menjadi sebagai pemotong. Intinya teman-teman harus digabung dulu. Nah, udah jadi gitu ya. Oke, baru saya tekan Ctrl J. Oke, jadi sudah gabung semua. Baru di dalam ini, di dalam box ini teman-teman, ada kalau saya kasih X-ray itu di dalamnya ada box lagi sebenarnya. Ada box kecil. Hati-hati jangan sampai salah seleksi ya. Kalau saya geser, saya coba hilangkan dulu, saya geser. Nah, ada lagi teman-teman boxnya. Itu buat di dalam ruangan nanti. Jadi ini lebih kecil, jatuhnya lebih kecil ya. Kalau kita perhatikan ada dua di bagian dalamnya. Nah, nggak kelihatan sih ya teman-teman. Jadi kalau saya aktifkan X-ray, nah itu ada elemen dalamnya lagi. Double sebenarnya. Oke. Dan double. Jadi nah ini dia, ada lagi nih. Nih, ada dalam, ada luar. Jadi ada dua. Ya, ada dua. Nah, ini nanti tujuan untuk motong bagian dalam supaya ruangannya kosong. Dan ini jendelanya yang ini kurang lebih. Oke, yang saya aktifkan saat ini yang luar. Oke, saya aktifkan yang luar. Oke, terus kemudian saya coba untuk aktifkan yang luar, lalu saya coba untuk pilih boolean, kemudian saya klik ke arah jendelanya. Hati-hati jangan sampai salah pilih, takutnya kena yang lain. Nah, kliknya di sini aja nih. Nah, teman-teman boleh ngeliat bahwa kita tekan slash dulu, apakah sudah bolong. Oh, ternyata sudah bolong, udah aman, jendela udah aman ya. Jadi kalau sudah tinggal di apply. Nah, setuju, baru aktifkan jendelanya mau di delete atau ditekan H, sembunyikan juga bisa. Di sini ada satu bangunan lagi di dalamnya, itu buat ruangan dalamnya teman-teman. Nah, ini tujuan untuk membolongkan nanti bagian dalamnya, karena ini saat ini dalamnya belum bolong teman-teman. Oh, masih padat. Oke, aktifkan bagian luarnya dulu. Udah jadi, setelah selesai baru nanti si bagian luarnya ini yang sudah bolong dibolongkan lagi sama yang bagian dalam. Nah, itu dia. Jadi bolanya bisa berkali-kali. Kenapa nggak digabung aja Pak tadi? Nah, tadi kan sulit untuk melihatnya tuh teman-teman. Makanya satu persatu cara proses seperti itu. Baru saya klik setelah saya aktifkan yang besar, baru saya klik ini, baru klik yang bagian dalam. Nah, saat ini sudah bolong teman-teman, dan kita lihat saja, tekan slash. Oke, ini udah jadi ya teman. Nah, artinya sudah jadi bolong, udah aman ya, kayak gitu. Oke. Nah, setelah ini baru teman-teman tinggal mencoba untuk apply, selesai. Nah, sekarang tinggal dibuang di bagian atau menghidden atau menyembunyikan rangka bagian dalam yang agak berbeda sedikit rangkanya. Nah, ini dia rangka di bagian dalam. Jadi saya tekan H untuk disembunyikan, di hidden. Nah, itu dia. Oke, sudah jadi. Jadi bikin bangunan lebih cepat nih pakai ini. Tapi itu teknik menggunakan boolean. Sebenarnya teknik membuat bangunan itu banyak. Oke, teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Mungkin kalian ada yang bertanya, Pak, gimana supaya ukurannya sama, jaraknya dan sebagainya, itu gimana? Nanti ada satu sesi saya jelasin mengenai array. Kenapa sih nggak dijelasin di sini? Gitu kan, teman-teman. Ya, saya akan bedakan lagi nanti waktunya. Teman-teman, itu saja penjelasan mengenai boolean. Saya harap bermateri, bermanfaat dan berguna, dan teman-teman bisa berkarya menggunakan teknik boolean. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu teman-teman mengikuti channelnya, karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Oke, kalau begitu sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.